Akhirnya Argentina keluar sebagai juara Piala Dunia 2022. Gimana, Bro? Tropis dong. Saksikan. Tropis. Saksikan. Saksikan recapnya. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, set piece. Hey ya. Ini mungkin terakhir kali kita ngomongin hey ya sebagai greetings di awal aja. Karena gak kerasa banget kemarin kita opening, melihat megahnya, tiba-tiba udah habis lagi. Rindu gitu ya. Lu kali ini apa? Berkesan nggak? Piala Dunia kali ini berkesan nggak? Berkesan. Tapi kesan itu kan ada kesan positif, ada kesan negatif. Iya. Nah, saksikan nih teman-teman Setpiece, gua dan Angga hari ini akan ngulas recap tentang bagaimana Piala Dunia 2022 kemarin ya, Bro. Kita review semuanya. Oke? Siap, Ja? Oke. Nah, gua tuh pengen tanya sebenarnya, Bro. Kemarin kan setelah World Cup kita tahu lah, gua kan pernah ngomong ke lo, Bro, apapun hasilnya, itu sebelum pertandingan final bahkan ya, Bro, apapun hasilnya di final ini, siapapun top skornya, siapapun juaranya, Messi pasti akan jadi pemain terbaik. Lu cari tuh WA gua ngomong begitu. Lah, ya kan? Gue baca WA itu, ternyata kebenaran. Gue nggak respon. Gue nggak respon. Karena itu gue pikir itu tendensius gitu loh. Ini Reja nggak terima takdir ini katanya. Ini kayaknya dia nggak terima takdir. Itu gue WA sebelum final, Bro. Gue WA sebelum final, iya kan? Dan kejadian akhirnya benar nih, Messi jadi pemain terbaik Piala Dunia dan Enzo Fernandez jadi pemain muda terbaik. What your opinion, Bro? Gimana pendapat lo? Gue pengen tahu. Kalau Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik, itu kayaknya tidak terbantahkan, Bro. Tidak terbantahkan kalau kita melihat dari perjalanan panjang dari apa yang diberikan oleh dua GOAT kita yang paling besar, Messi dan Ronaldo, dan pada akhirnya ditutup dengan manis oleh Messi. Walaupun kalau banyak orang bilang Lionel Messi, karena dia diberikan banyak penalti, memang betul gua akuin banyak yang menguntungkan Argentina. Berapa sih, Bro? Penaltinya berapa sih? Penaltinya berapa sih? Dari 6 gol kayaknya cuma 1 ya. Correct me if I'm wrong ya. Yang gol 2. Nah, 2. 4-nya penalti. Cuma nyetak penalti. Messi 7 Bro golnya. 7 golnya. 7 ya? Mbappe 8. 8. Oh ya, nah berarti ada 5 penalti lah. Ini terbesar sih sebenarnya semenjak ada VAR, ya kan? Semenjak ada VAR di kotak penalti ini, Piala Dunia 2002 di Qatar ini memang rata-rata dari awal itu banyak sekali penalti, cuma ke belakang itu semakin sedikit. Dan kalau Argentina menang 2-0 kemarin, lalu selesai dan Messi juara, itu akan kontroversial. Cuma untungnya dia diselamatkan karena Mbappe dapat 2 penalti, Bro. Kayak gitu. Nah, kalau Enzo Fernandez sendiri, gua kayaknya memang agak kurang sepakat kalau kita ngelihat kenapa? Ya, ini kan secara tradisi FIFA selalu memberikan pemain terbaik itu hanya pada ya finalis ya. Harusnya enggak dong. Harusnya memang kita lihat dari rekor pertandingan, statistik yang paling bagus itu ya di sana memang ada Gavi, ada Jude Bellingham, ada Jamal Musiala, ya kan, terus ada Gakpo. Dan bagi gue Gakpo lebih penting perannya, Bro. Dan lebih bayangin, Bro, dia main di timnas yang senior, Bro. Tapi selalu menjadi pilihan utama bagi orang-orang. Ya, dibanding Memphis Depay, terus Bergwijn, terus ada siapa? Gakpo selalu bersinar di awal. Kalau menurut gue seperti itu, Bro. Dan usianya baru 19 ya? Usianya baru 19 ya? Baru 19. Oke lah, Jamal Musiala bagus segala macam. Assist, cuma nggak sekeren Gakpo. Jude Bellingham apalagi itu jauh banget ya. Ya mungkin 100. Cuma bedanya Gakpo nggak ke final, Bro. Bedanya kan ada, lu kan posting, iya kan? Gue tahu itu postingan lu.
Nah, Yang mana? bedanya Yang mana? Gakpo nggak ke final. Iya, kan harusnya Ya. Gakpo kalau bagi gua sih yang player. Kalau menurut lu siapa aja? Kalau menurut gua pemain muda terbaik, gua kebetulan nonton Argentina dan gua takjub juga sama si Enzo Fernandez ini. Jadi sebenarnya menurut gua ya kalau dibilang pemain muda terbaik banyak sih ya pemain muda yang oke tampilnya, tapi menurut gua Enzo Fernandez memang one of the best di turnamen ini. Selain Guardiol ya. Guardiol. Ya, selain Guardiol. Guardiol. Sayang aja Guardiol ada di tim yang salah, ya kan? Udah bener, bro. Tim yang memang diserang terus, sehingga kelihatan dia bagus kan, gitu ya. Menurut gua Guardiol dan Enzo lah, dua pemain muda terbaik. Nah, bro, sepanjang turnamen Piala Dunia kemarin, kayaknya hampir tidak ada tim yang bermain atraktif, bro. Jadi dipenuhi dengan pelanggaran, penalti, terus gol-gol offside, bahkan dua finalis Piala Dunia kemarin tuh mainnya pragmatis sekali. Di semifinal, bro, ada Argentina dan Prancis itu menang dengan counter attack, bro. Finalis kita tuh menang dengan counter attack, di mana Kroasia menguasai bola sebanyak 68% kalau nggak salah. Terus Maroko juga tampil agresif. Cuma sayangnya dua tim ini tidak memiliki striker yang bagus, ya kan? Nah, bagi gua pendekatan ini nggak salah sih sebenarnya, apalagi di turnamen seperti ini yang penting menang, seperti kata pelatih Maroko Walid Regragui, dia nggak ada masalah dengan negatif football, yang penting kita menang. Nah, menurut lu, bro, tim mana yang bermain dari sedikit tim yang bermain atraktif, yang mana yang paling atraktif, bro? Nggak ada, sama sekali nggak ada, zero. Nggak ada. Menurut gua Piala Dunia kali ini bukan Piala Dunia yang atraktif, ya. Gua mengharapkan tadinya ngajak anak gua nonton Piala Dunia itu mengharapkan gua ngelihat orang abis cetak gol itu merayakan kegembiraan kayak pemain-pemain Brazil, ya kan, karena banyak gol. Nah, Piala Dunia kali ini banyak golnya banyak penalti. Iya kan? Betul. Mungkin kalau kita ngomongin di fase penyisihan, mungkin beberapa doang yang punya banyak gol kayak Kamerun, Serbia, kemudian ada Spanyol, Costa Rica, iya kan. Nah, tapi sisanya, bro, maksud gue ini Piala Dunia kali ini memang ini turnamen sih ya, turnamen. Tapi gue ngelihat memang pakem sepak bola udah berubah, ya, terutama pelatihnya ngebawa memang udah kayak begitu. Kemudian ada unsur kalau menurut gue pribadi kualitas pertandingan selama Piala Dunia ini memang menurun, gitu ya. Lo expect nothing lah, gitu ya, orang main di tengah-tengah kompetisi capek ya, sehingga menurut gua bukan Piala Dunia yang bagus menurut gua ya, tapi apapun itu ini tetap Piala Dunia gitu. Kejutannya bukan merupakan kejutan yang terjadi di Piala Dunia kali ini, bro, itu tidak mencerminkan kualitasnya berarti ya, bro. Seperti Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina, seperti Maroko bisa masuk ini. Itu biasa menurut lu berarti ya, bro? Jangan-jangan kejutan itu terjadi ya, karena kualitas tim yang dilawannya menurun. Gitu. Jerman sama Spanyol maksud lu menurun ya? Loh, iya, kita tahu gini ya, Arab Saudi selama ini kan bulan-bulanan di Piala Dunia, ya kan? Tahun ini mereka bisa ngelawan. Jangan-jangan bukan karena mereka bagus. Jangan-jangan. Gitu. Jangan memang karena Jerman, memang karena Spanyol, karena Argentina yang sempat kalah. Ya itu memang sebenarnya menurut gua kualitasnya lagi turun. Gitu. Nah, lu sendiri nih, lu nanya gua atraktif. Menurut lu sendiri ada nggak tim di Piala Dunia kali ini yang mainnya menghibur? Versi lu? Yang menghibur. Bagi gua yang menghibur itu memang Argentina, bro. Menurut gua. Kenapa? Karena begini. Kenapa? Apa karena lu bisa nebak-nebak penaltinya menit berapa? Bukan. Argentina itu relatif pemain yang tidak melebar ke sayap. Permainannya ya, tidak melebar ke sayap. Kurang lah, karena Di Maria itu dimainin pertama kali berharap dari sayap, cuma di game kedua, game ketiga, keempat kan Di Maria jadi cadangan tuh. Tapi mereka mencoba lebih main ke tengah.
dan mengandalkan Messi, lalu ada passing yang menurut gua itu sulit, cuma berhasil mereka lakukan dan sehingga penetrasi ke kotak penaltinya sangat cantik. Tim-tim lain itu banyak main di sayap, lalu oper ke ini, walaupun memang passing-passingnya memang bagus ya. Bagi gue itu kurang atraktif. Nah, Argentina berani melakukan itu dan terbukti ya Alvarez, terus ada Messi di sana. Bagi gue itu menarik sekali gitu. Jadi apa namanya? Kalau kita ngomongin dulu tiki taka itu tidak ada lagi memang di seluruh tim. Bahkan Spanyol pun sudah tidak bermain tiki taka. Cuma Argentina di Piala Dunia kali ini berhasil mewujudkan itu. Gitu. Tapi kalau menurut gua Argentina kali ini nggak menari tango, bro. Kalau menurut gua. Emang enggak. Sepakat gue, kan? Emang enggak. Sepakat gitu. Kan? Sepakat. Nah, kualitas passingnya. Bro, kalau lu ngomong tadi pertanyaan-pertanyaan ngejutin, ya kita kan tahu ya banyak dari awal fase grup sampai akhir-akhir kan banyak yang mengejutkan tuh. Mulai dari juara Piala Dunia kali ini awalnya kalah sama Arab Saudi, kemudian Jepang bisa ngalahin Jerman, bisa ngalahin Spanyol, iya kan? Padahal kita di awal bilang wah Jepang udah habis lah. Ternyata juara grup, bro, gitu kan? Iya, Maroko juara grup. Maroko juara grup gitu. Dan mungkin lu juga notice ada beberapa game yang sangat seru di fase grup ya, kayak waktu Ghana lawan Korsel yang Ghana lawan yang 3 sama. Kemudian ada 3 sama ya. Kemudian ada tensi tinggi Belanda Argentina ya lain-lain lah. Nah, menurut lo mana sih match yang lo kategorikan the best game di Piala Dunia kali ini selain final? Game yang paling berkesan bagi gue nih bro, karena gue memang nonton dari awal nih ya. Belanda ngelawan Argentina bro. Kenapa nih? Ini menarik. Karena pada waktu itu gue agak lebih cenderung memihak Belanda lah sedikit bro. Kayak gitu. Ya, karena terus kan awalnya kan kita euforianya itu memang ada di Belanda. Banyak lah ada di Belanda euforianya. Karena Gakpo tadi. Ini ada kaitannya kenapa gue memilih Gakpo sebagai harusnya dia adalah pemain terbaik walaupun gitu. Karena bagi gue kita tahu kalau histori dulu Dennis Bergkamp dan Patrick Kluivert yang berhasil menumbangkan Argentina dan mungkin fans gue juga berharap kayaknya akan seperti itu. Cuma ternyata tidak seperti itu, ya kan? Dan Dumfries tiba-tiba jadi mainnya jelek, bro. Ya kan? Terus si Depay yang udah kembali dari cedera, terus gol ketika melawan Ekuador kalau nggak salah. Amerika, habis itu tiba-tiba Memble lagi. Berkuen yang dari awal Memble terus karena Luis van Gaal mencoba pemain tengah yang baru, bro, bukan lagi Klaassen, terus Klaassen, Depay sama Gakpo kan, bukan, cuma di tengahnya diganti dengan Koopmeiners ya, bro ya, Koopmeiners. Yes, Atalanta. Itu akhirnya 2-2, ya kan? Akhirnya 2-2 dan akhirnya dimenangkan secara adu penalti. Padahal seharusnya tidak. Seharusnya Belanda bisa lolos pada waktu itu kalau menurut gua. Gitu. Itu kalau dibanding kemarin ketika Argentina lawan Perancis, gua melihat Argentina layak menang dari awal. Karena Perancis itu yang berperan cuma 1 orang, Mbappe. Tapi kan di babak kedua kan beda Perancisnya. Ya karena ya terlambat. Kalau Belanda Argentina dari awal tuh memang lu udah luar biasa lah kayak gitu. Kalau gue melihat Belanda Argentina sih, bro. Dan tensinya juga ini ya, sampai 1 H+1, H+2 masih tetap hangat ya. Masih. Golnya lu lihat, bro. Gol siapa itu? Pemain cadangan loh itu. Siapa penyerang Belanda? Weghorst. Gol set piece-nya Belanda itu, bro. Luar biasa. Bagi gua ya, dia tidak berusaha menciptakan gol indah, tapi ditipu, bro. Dan itu gua kayak yang langsung anjir, kepikiran gitu loh, langsung kontrol, balik badan dan gol. Itu menit 101, bro. Ya, kalau nggak salah ya. Iya, bagi gua itu sih Belanda Argentina. Tapi gimana perasaan Van Gaal ngelihat Messi ngangkat Piala Dunia ini? Kira-kira ya, bro ya. Gimana ya, bro?
Ya kalau sama Messi-nya mungkin orang udah respect semua sih. Jadi tidak ada. Cuma Bruno, Pepe, dan fans Ronaldo lah yang tidak rela Messi angkat piala, bro. Bahkan pemain-pemain Perancis yang lain pun mungkin cuma Mbappe yang ini. Kayak gitu. Karena Bruno kan sempat bikin pernyataan keras. Ya mereka gue sangat kecewa kenapa ada wasit Argentina yang memimpin pertandingan kami di perempat final kalau nggak salah ya, dan Bruno menilai itu ada keberpihakan dan settingan sehingga dia secara sinis mengatakan kepada dunia bahwa ya udah FIFA sekarang bisa kasih deh ke Messi gitu. Itu sih perasaan Van Gaal. Tapi kalau lu inget zaman dulu kita Park Ji-sung itu Park Ji-sung lagi, An Jung-hwan itu diusir keluar dari Italia saat Korea ngalahin Italia. Ini nggak kejadian ya Messi diusir dari Prancis ya? Kalau lihat Fabrizio Romano kemarin, beat itu langsung ada bro untuk Messi. Oh gitu? Iya, beat itu langsung ada dan ada klub. Gimana tuh bro? Lupa gua, nanti mungkin bisa ditampilin ininya ya. Terus ada sebuah klub di Perancis bro, klub malam gitu, yang dia pasang jersinya Messi itu jadi alas kaki bro. Jadi alas kaki, ada tulisan Messi, jersey PSG yang ada Oredo di bawahnya itu. Itu silakan diinjak. Dan correct me if I'm wrong, akun official PSG tidak memberikan selamat kepada Messi. Correct me if I'm wrong. Kayak gitu. Gitu ya? Iya. Gila. Itu sensitif, bro. Iya. Berarti masih ada tuh pola-pola yang dulu tapi lebih halus ya? Iya, karena dia Messi, bro. Karena dia Messi. Yes. Ya, lu nggak mungkin ketemu lagi lah orang kayak Ronaldo, orang kayak Messi, bro. Tapi memang ada komentar dari Thierry Henry ya, yang mengejutkan gua terutama, bro. Mungkin karena dia orang Prancis, juga dekat dengan Messi. Ya kan? Thierry Henry bilang bahwa memang betapa Lionel Messi pada saat mudanya itu dan produktifnya itu, ketika training itu dijaga betul sama official dari Barcelona. Siapa pemain Barca yang pada saat training mencederai Messi, itu langsung dapat peringatan keras, bro. SP1 mungkin. Oh iya. Iya, beda sama di mana saat Ronaldo tumbuh di MU, di neraka itself, bro, di hell itself. Artinya dia mau mengatakan seperti ini. Kalau misalnya Messi itu memulai karirnya di Liga Inggris yang fisikal, yang tackling keras, mungkin kalian sudah melihat Messi sekarang ada di kursi roda. Keras bro, Thierry Henry keras. Dan Ronaldo melewati itu. Nah tapi udahlah ya, kita nggak usah debat lagi. Bro, nah gue pengen nanya juga nih. Kalau sebenarnya ini recap ya, balik lagi seperti pertanyaan kita di awal. Ada banyak yang bilang this is the worst World Cup ever. Seperti alasan-alasan lu tadi. Nah, terus ada isu kontroversi yang ini adalah settingan buat Lionel Messi. Seberapa percaya lu sama teori konspirasi itu, bro? Gua nggak percaya sama sekali sama teori konspirasi itu. Tapi kalau ini adalah hukum tarik menarik alam, ya, di mana wasit lebih suka Messi, kemudian FIFA lebih suka Messi, itu hal yang wajar menurut gua. Ya, itu hal yang wajar. Jadi bukan konspirasi, tapi memang wasit lebih suka dan FIFA lebih suka. Nah, ya tapi ini bukan konspirasi, ya ini bukan konspirasi dan tapi menurut gua balik lagi Argentina menang menurut gua di salah satu Piala Dunia yang menurut gua tidak bagus, gitu ya. Gua pernah menonton Piala Dunia dari tahun yang gue ikuti persis tahun 98 sampai 2022 ini.
Dan gua bilang 2022 ini nggak ada di top 3 Piala Dunia yang pernah gua nonton. Gitu ya. Banyak Piala Dunia yang lebih bagus dari ini. Even 2010 lebih bagus, 2006 lebih oke, ya. 2014 better, gitu ya. Kalau gue lebih menyoroti ke kualitas pertandingannya sih, bro, gitu ya. Menurut gue kualitas pertandingannya kelihatan betul apa tim-tim ini lelah, gitu ya. Khususnya pemain-pemain Eropa, pemain-pemain Amerika Latin yang main di klub-klub Eropa. Menurut gue lelah. Jadi gue sama sekali no issue ngomong the worst World Cup ini gara-gara si Qatarnya ya, yang menyelenggarakan. Di belakang layar ini ada isu pekerja, isu apa. Gua nggak bahas itu sebagai the worst-nya, karena itunya masih jadi perdebatan. Tapi gue lihat kualitas pertandingannya. Dan gue bisa bilang bahwa Argentina juara bukan di Piala Dunia terbaik. Gitu. Tapi ya tetap juara. Siap. Gitu. Iya sih. Gitu. Nah, lu sendiri ngelihat World Cup ini, lu kan lawas juga nih, bro. Gitu ya kan. World Cup ini dari kalau gua lu tonton enggak, tapi orang kan gini. Bro, kemarin temen gua ada yang bilang gini. Ja, itu final bagus banget. Ada yang WA gua, ya kan. Itu final bagus banget. Dari Piala Dunia yang pernah gua tonton, itu final terbaik, kata dia. Masa lu nggak bilang itu seru? Gue bilang, oh mungkin, finalnya mungkin, keseruannya mungkin, tapi the whole World Cup-nya enggak. Gitu. Tapi finalnya gue setuju itu salah satu yang paling dramatik. Gitu ya. Banyak final keadu penalti, banyak final kan kita tahu keadu penalti, tapi nggak sedramatis itu sebelumnya. Gitu ya. Tapi the whole World Cup gue bilang enggak sih. Menurut lu gimana, Bro? Kalau gue nih jujur, kalau Piala Dunia Qatar ini banyaknya pemain bintang yang absen dan kualitas permainan, kelelahan, iya gue sepakat. Cuma kalau kita lihat dari sisi lain bahwa banyak sekali rekor tercipta di Piala Dunia ini. Rekornya Giroud, rekornya Messi, rekornya si Mbappe, hat-trick dan lain-lain itu, terus tim Afrika yang Ronaldo ada, bro. Apa tuh, bro? Pemain yang mencetak gol di 5 Piala Dunia. Ya itu. Messi ikut 5 Piala Dunia, tapi cetak gol di 4 Piala Dunia. Iya, betul. Nah, dari situnya gue apresiasi ini adalah, dan gue ngerasa orang yang paling beruntung ada menonton di Piala Dunia kali ini. Karena selain rekor banyak tercipta untuk masing-masing pemain bintang, juga menunjukkan kepada kita bahwa kualitas Afrika itu hanya beda setengah level dari Eropa, bro. Nah, gue jelasin kenapa. Karena tim Perancis itu semuanya rata-rata naturalisasi. Mbappe dari Kamerun, Mbappe dari Benin, gitu. Jadi ada orang bilang, udahlah tim Afrika cukup sampai semifinal aja. Di final itu tim Eropa, nonsense, ya. Eropa, kalau tanpa pemain Eropa, lu bayangin mana ada orang Inggris yang namanya Bukayo Saka, bro. Bukayo, ya. Kalau tanpa pemain Afrika itu, jadi sebenarnya Saka dari mana sih? Nggak tahu, pokoknya itu pasti nama Afrika lah, yaitu Fofana, ya kan? Nggak ada itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, gue beruntung masih hidup dan masih aktif menonton bola ketika memang dua GOAT kita memainkan permainan terakhirnya, bro. Itu sih. Lalu dan itu kayak fairy tale banget sih memang. Cuma gue ngerasa oke, Qatar, thank you udah ngeliatin gue Ronaldo dan dramanya, juga Messi dan dramanya. Itu sih kalau dari gue. Kayak gitu lah kira-kira. Walaupun tim lu tersingkir di penyisian ya. Gua tobat, gua nggak suka KDB, udah mentalnya cupu banget, udah. Gak gua pasang lagi itu di FPL gua. Tapi kita tanya teman-teman Setpiecer ya, gimana menurut teman-teman Setpiecer Piala Dunia kali ini ya? Apakah ini adalah Piala Dunia yang
paling oke ya, atau Piala Dunia yang paling jelek, atau ya so-so aja, biasa aja. Oke, Set Piece. Jangan lupa tulis komen. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Silakan subscribe, like, lalu share video ini ke circle terdekatmu, dan selamat bagi pemenang juara pertama sampai juara 8 ya untuk Liga Fantasi World Cup Set Piece. Congratulations. Jangan lupa juga teman-teman Set Piece untuk follow akun TikTok, IG dan Twitter kita ya di @setpiece, karena di sana bakal banyak hal-hal yang lebih seru lainnya ya bro ya. Oke, thank you. Dan kita akan selalu kembali lagi ke peliputan AFF ya. Jangan patah semangat dulu bagi timnas Prancis karena kita punya Indonesia. FIFA Indonesia. Oke bro, thank you bro. Bye. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.